Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan resep-resep mie kuning, mie putih, dan juga ada mie basah. Langsung aja yuk, mari kita masak resep mie yang nomor 1. Pertama, didihkan air, tambahkan sedikit minyak. Setelah airnya mendidih atau panas banget, baru dimasukkan 400 gram mie kuning atau mie telur atau 2 bungkus ya, 4 keping isinya 2 bungkus. Kita rebus ya minyak sampai mendidih kurang lebih 2-3 menit atau sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kemasan. Nah, catatan ya, mie kuning ini biasanya sudah gurih dari pabriknya. Jadi hati-hati nanti penggunaan penyedap ataupun garam. Setelah 2 menit ini mbok angkat ya. Kita tiriskan, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut tumis 6 siung bawang putih, 6 siung bawang merah yang sudah diiris-iris tipis atau dicincang boleh ya. Kita tumis sampai bawang putihnya tuh warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Sebelum kuning kecoklatannya sampai tua banget, masukkan 1 butir telur. Lalu bersama-sama telurnya kita goreng ya. Nah, kita kacaukan seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Hati-hati bawangnya nggak boleh gosong ya. Kita masukkan 2 buah wortel yang sudah dipotong-potong di sisi lain. Kita osreng lagi sampai wortelnya layu, bawangnya kuning kecoklatan dan telurnya mateng. Nah, ini kita aduk begini. Masukkan 2 batang daun bawang, ini bagian bawahnya atau separuhnya dulu ya, separuhnya nanti di akhir. Kita osreng-osreng lagi sampai wortelnya layu. Nah, ini wortelnya udah layu ya, jangan sampai mentah wortelnya. Baru kita masukkan 200 gram kubis atau kol yang sudah dipotong-potong lebar dan dicuci bersih. Kita tumis lagi sampai kolnya layu. Lanjut masukkan mie kuning yang sudah kita rebus dan tiriskan. Tambahkan 6 sendok makan kecap manis, 2 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 2 sendok teh lada bubuk. Setelah itu kita aduk rata. Boleh pakai tangan begini tapi panas. Boleh juga langsung diaduk ya, karena kecap itu mengandung air, jadi ini gampang banget diaduknya. Kecap dan kecap asin ya. Kita aduk sampai rata semua bumbu, warna dan rasanya. Nah, kira-kira 1-2 menit ya kita aduk. Cobain dulu tuh wajib. Udah nih kayaknya udah oke ya, mantap, pas ya. Taburi dengan sisa daun bawang dan daun seledri kalau ada, serta bawang goreng. Wah, malah lebih enak. Udah gini aja tuh, udah jadi nih. Wow, mantap. Pertama didihkan air, lalu 500 gram mie basah atau mie pentil kita rebus sebentar ya agar lebih higienis. Setelah direbus kira-kira mendidih 1-2 menit, langsung nanti kita siram dengan air mengalir ya sampai airnya bening. Nah, ini sudah siapkan 200 gram wortel
dan 100 gram sawi pokcoy. Pertama kita tumis dulu bawang putih yang sudah diiris tipis-tipis ya, ini 3 siung bawang putih, lalu 1 batang daun bawang masuk separuhnya. Setelah itu masukkan wortel agar layu ya dan matang duluan. Nah, ini wortelnya sudah mulai melembut ya. Setelah itu baru kita masukkan sawi pokcoynya yang sudah kita cuci bersih. Kita osreng sebentar. Lanjut kita masukkan mie basah yang sudah kita tiriskan. Tambahkan saus tiram 2 sendok makan, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, sedikit micin, dan ini ada 2 sendok makan saus barbeque kalau ada ya, kalau tidak ada tidak perlu, nggak apa-apa. Kemudian diaduk-aduk sampai rata. Jangan lupa setelah tercampur rata kita tes rasa ya, kita icipin. Sudah mantep, taburi dengan sisa daun bawang iris, bawang merah goreng, dan minyak wijen. Udah diaduk-aduk sebentar. Dan mie goreng basahnya atau mie pentil gorengnya siap disajikan. Nah, ini enak banget kalau misalnya disantap anget-anget begini dengan cabai rawit utuh ya. Godhog Jawa. Pertama 3 butir kemiri, 3 siung bawang putih yang kecil ya, kalau besar 1 aja cukup. Lanjut 1 sendok teh lada, 1 sendok teh udang rebon, ebi boleh, dan 1/4 sendok teh garam. Langsung dihaluskan atau diulek. Tambahkan 3 siung bawang merah biar seger, dan juga nguleknya lebih ringan karena bawang merah itu mengandung lebih banyak air ya. Nah, diulek-ulek sampai halus banget, terutama yang wajib halus itu kemirinya. Kemudian tumis 3 siung bawang merah iris, berarti total kita menggunakan 6 siung bawang merah ya. Ditumis sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini penting banget biar nanti masakannya enak. Baru deh dimasukkan bumbu halusnya tadi, kemiri, bawang putih, lada, dan bawang merah serta garam sedikit. Diosreng sampai warnanya berubah dan aromanya wangi. Baru masukkan deh tuh 600 ml air. Tambahkan 1 batang daun bawang, bagian batangnya dulu ya. Lalu masukkan 1 butir telur. Biarkan mendidih dulu, telurnya jangan diutak-atik dulu biar tidak amis ya. Nah, setelah mendidih blebek seperti ini, masukkan deh 2 keping mie telur atau mie kuning. Kemudian tambahkan dengan cabai rawit, kol atau kubis, dan sawi hijau. Udah, biarkan mendidih sampai minyak itu sesuai selera ya, kira-kira 2-3 menit. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam. Boleh banget ditambahin micin sedikit kalau rasanya pengen seperti rasanya nenek kita zaman dulu saat masak ya. Atau gulanya, micinnya bisa diganti dengan sedikit gula. Jangan lupa dites rasa, udah enak, pakai banget, siap diangkat.
Sebelum diangkat, jangan lupa ya ditaburi dengan irisan daun bawang bagian hijaunya. Kalau ada bisa ditambah dengan taburan bawang merah goreng. Ini bawang merahnya mbok lembut ya, hancur. Udah deh, diaduk-aduk lalu disajikan. Nah, ini bisa untuk 2 porsi besar atau bisa menjadi 3 porsi. Dimakan gini aja, jangan pakai nasi ya. Plus dikeletukin deh tuh cabai rawit utuhnya. Ih, mantap banget. Nah, di desaku, di rumah ibuku dan nenekku kalau masak mie begini nih, minyak nggak direbus dulu ya, langsung dicemplungin. Langsung geprek 3 siung bawang putih lalu dicincang halus ya, sehalus mungkin biar nanti lebih sedap ketika mateng. Kalau kena ke gigi, kok ke gigi. Lanjut didihkan air, tambahkan sedikit minyak, kemudian masukkan 200 gram mie kuning atau mie telur, mereknya apa aja boleh. Masak sesuai petunjuk yang ada di kemasan ya, biasanya 2-3 menit. Setelah itu diangkat dan ditiriskan. Tuang minyak ke dalam wadah seperti ini, lalu tambahkan bumbunya. Kecap-kecapannya ya, ini 2 sendok makan saus barbecue, 3 sendok makan kecap manis. Nah, ini sausnya bisa disesuaikan yang ada di rumah ya. Kalau barbeque-nya nggak ada, ganti dengan saus tiram atau saus teriyaki, atau kecap manisnya ditambah lebih banyak. Diaduk-aduk sampai rata. Sisihkan dulu, lalu kocok 2 butir telur. Masukkan telurnya ke dalam minyak yang sudah dipanaskan, goreng sampai mateng biar nanti nggak amis. Setelah itu kita angkat, lalu kita potong-potong, kita sisihkan dulu ya. Lanjut, sekarang kita masukkan bawang putih yang sudah kita cincang tadi. Goreng dengan sedikit minyak, kira-kira 3 sendok makan minyak nih ya, sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan gosong ya. Kemudian masukkan deh mie yang sudah kita marinasi dengan saus-saus tadi. Tambahkan 100 gram kubis, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 batang daun bawang. Nah, mie kuning atau mie telur itu biasanya sudah membawa rasa gurih ya. Jadi ini mbok tidak pakai garam lagi, cukup kaldu bubuk saja. Diaduk-aduk sampai merata bumbunya. Jangan lupa dites rasa ya. Setelah itu, nah ini buat tambahkan 1 sendok makan kecap manis lagi ya, biar lebih kuat rasanya, dan 50 gram tauge biar lebih sehat, ada krenyes-krenyesnya. Aduk rata. Nah, cukup rata saja, togenya jangan matang banget biar enak. Setelah itu baru deh kita masukkan telurnya. Diaduk sebentar biar tersebar merata. Nah, udah deh, siap disantap. Nih, penampakannya seperti ini. Nah, ini adalah menu sarapan pagi kami hari ini. Ini porsinya untuk berdua tuh udah kenyang banget. Rasanya enak, gurih, pas, dan segar karena ada sayurannya. Kita goreng dulu pangsit ya. Ini 1 pak itu isi 50 lembar. Harganya kalau di warung itu 8.000 ya. Ini Mbok hanya menggunakan kira-kira 20 lembaran. Ini kita potong-potong seperti ini, jadi kecil-kecil sambil kita panaskan minyak, lalu langsung masukkan
kulit pangsit yang sudah kita potong-potong tadi. Digoreng bolak-balik. Warnanya sudah kuning kecoklatan, siap-siap diangkat. Ini jadinya banyak banget. Nah, ini 20 lembar jadinya seperti ini ya, sangat banyak. Lanjut, rebus ayam dada tanpa tulang dengan daun salam dan sedikit garam. Ini Mbok menggunakan 400 gram ayam dada tanpa tulang. Kita rebus sampai benar-benar matang sampai ke dalam ya. Nah, ini setelah matang kita angkat, lalu kita potong-potong menjadi potongan yang kecil-kecil. Seperti ini. Lalu masukkan 3 siung bawang putih yang sudah kita goreng. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Setelah itu baru kita haluskan ya. Kita chop ya. Sampai halus. Tingkat kehalusannya seperti ini ya teman-teman. Lalu masukkan lagi ke dalam wajan. Ini gunanya untuk meratakan bumbunya dan juga agar nanti hasilnya lebih enak dan tidak mudah basi. Kita osreng-osreng sampai hangat, sampai panas ya, sampai merata. Jangan lupa sambil diicipin ya, dicobain. Di sini kesempatan untuk mengkoreksi rasanya. Ini sih Mbok udah icipin, udah pas banget. Nah, setelah kira-kira sudah kering garing ya, tidak basah lagi, matikan kompornya. Nah, ini ayamnya, taburan ayamnya atau topping ayam halus ini bisa untuk 8 porsi. 8 sampai 10 ya. Sekarang tambahkan sedikit garam, kecap asin, lada bubuk, daun bawang, dan bawang putih ya. Ini air yang tadi sisa merebus ayam ya, ini kaldunya. Kita didihkan, kita tes rasanya. Jika rasanya sudah pas, baru kita masukkan mie telur atau mie kuning ke dalam air yang sudah mendidih ya, atau kaldu ayamnya. Ini Mbok menggunakan 1 keping kira-kira 70 gram untuk 1 porsi. Kita rebus selama kurang lebih 3 menit atau sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kemasan. Mie-nya boleh diganti mie apa saja yang ada di rumah ya. Setelah matang diangkat. Letakkan di piring, tambahkan kecap manis sesuai selera ya. Lalu tambahkan 2 sendok teh minyak cabai, kecap manisnya tadi 2 sendok makan, lalu diaduk-aduk. Untuk resep chili oilnya atau minyak cabainya nanti Mbok letakkan di deskripsi box ya, atau di belakang video ini. Nah, setelah itu udah deh diberi topping ayam yang sudah kita olah tadi dan taburan kulit pangsit goreng. Udah deh siap disantap. Ini enak, pakai banget. Rendam mie putih atau mihun, Mbok pakai mihun jagung ya. Rendam selama kurang lebih 10 sampai 15 menit dengan ini air biasa ya. Setelah itu kocok 2 butir telur, masukkan ke dalam wajan yang sudah diberi sedikit minyak dan minyaknya sudah dipanaskan. Kita goreng telurnya sampai warnanya berubah kuning kecoklatan.
Kita sisihkan telurnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak. Masukkan 5 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Tumis sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris, tumis sampai daun bawangnya layu. Setelah itu masukkan mie hun atau mie jagung atau mie putih. Karena ini kurang lembut ya, jadi mbok tambahkan 50 ml air. Ini kurang lama tadi merendamnya. Tambahkan 1 sendok makan kecap asin, 4 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk serta sedikit micin jika suka ya. Ini mbok pakaikan sekitar 1/8 sendok teh micin. Kalau tidak suka micin bisa di skip ya. Lalu diaduk-aduk rata. Kalau misalnya teman-teman minyak sudah lembut, jangan ditambahkan air ya, nanti jadi hancur. Ini karena mbok tadi minyak kurang lembut, masih kaku tadi ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai warnanya merata. Tambahkan lada bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Tambahkan 100 gram kubis atau kol, atau bisa diganti atau ditambahkan dengan sawi kalau ada ya. Lanjut, kita tes dulu rasanya. Kurang nendang, jadi mbok tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Kita ratakan lagi agar rasanya menyebar. Ini pakai garpu aja biar lebih praktis. Nah, tes rasa udah oke, baru kita masukkan telurnya. Campur, terakhir taburi dengan irisan daun bawang dan daun seledri. Aduk lagi sampai merata. Dan bihun gorengnya siap disajikan. Nah, ini terlihat ya, lembut, tidak hancur, tapi juga tidak keras. Demikian resep kumpulan aneka olahan mie, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Nampak